Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memudahkan perhitungan jemaat, dimohon untuk merename Zoom Bapak, Ibu, atau Saudara dengan menyebutkan jumlah yang ikut dalam beribadah. Contoh, Daniel dalam kurung 2 atau Andi dalam kurung 5. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Salam Bapak Ibu, mari kita deklarasikan 5 arti Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Kita kembali bertemu via Zoom, dan kita percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini, semuanya mendatangkan kebaikan buat setiap kita, anak-anak Tuhan yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Mari kasih tos kiri kanan. Kalau ada suami yang tercinta, terkasih, istri yang tercinta, terkasih di samping kita, anak-anak, mari katakan, Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah ya. Haleluya. Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus baik. Apapun keadaan kita hari-hari ini, Tuhan Yesus tetap baik. Haleluya. Ayo kita angkat pujian ini sama-sama. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Sama-sama katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi katakan, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Amin. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Amin. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Amin Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Sama-sama katakan, Engkau baik, teramat baik. Amin. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi ya, sama-sama katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, ya. Amin Tuhan, Engkau baik buat kami. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik.
baik, teramat baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mau memperkatakan DNA gereja kita dengan penuh semangat. DNA gereja kita adalah Restorasi Pondok Daud. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Mari arahkan hatimu hanya kepada Tuhan. Kita tahu hari-hari ini begitu banyak berita-berita yang menakutkan. Begitu banyak hal-hal yang membuat kita khawatir. Ketakutan, intimidasi terjadi. Bahkan mungkin Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit. Bahkan mungkin orang yang kita kasihi mengalami sakit penyakit. Bahkan mungkin Tuhan izinkan orang yang kita kasihi harus pergi menghadap Bapa terlebih dahulu daripada setiap kita. Tapi ketahuilah bahwa kekejutan yang besar menimpa bumi, menimpa bangsa-bangsa. Tapi setiap kita, angkatan orang benar, ada penyertaan Allah dalam hidup kita. Ora bata karabaya sikiarararara. Ora bata karabaya sikiararara. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Mari sembah Dia. Mari sembah Tuhan. Mari berbahasa roh Bapak Ibu. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Amin. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu apapun yang terjadi ya Tuhan. Kami mau
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kenapa hatimu katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Ya Rama, ya sembah, kami sembah Kau Tuhan. Hadirlah di setiap rumah demi rumah ya Tuhan. Jumpai kami ya Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami ya Tuhan. Jumpai kami ya Tuhan. Yang di rumah demi rumah terjadi terobosan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Ramai-ramai sikit. Ramai-ramai amin. Yes Lord Jesus. Amin Tuhan. Kami mau memujimu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu ya Tuhan. Saat pujian dinaikkan, biar hadirat-Mu menjamah setiap kami ya Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Sikiran rapat keramaian, mari segenap hati katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, ya namanya sande. Kami menyembahmu Tuhan. Shikira bayara. Haleluya, haleluya, ya kami tinggikan Kau Tuhan, kami puji Kau Tuhan, kami ya kami senangkan Engkau ya Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu, amin Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji, amin Tuhan. Nyanyi pujian
bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, angkat tanganmu gereja Tuhan, katakan nyanyi pujian bagimu. Haleluya, Tuhan dipuji, pujian bagimu, pujian bagimu Tuhan. Amin. Namamu besar dan layak dipuji. Dan dipujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Amin. Namamu besar dan layak dipuji, ya Tuhan. Amin Yesus. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Sebab namamu besar dan layak dipuji. Mari gereja Tuhan, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan sekali lagi, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Sebab namamu besar dan layak dipuji. Sama-sama nyanyi pujian bagimu. Amin. Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Amin Tuhan, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sebab Kau yang terbesar. Namamu
kami persilakan kepada hambanya Bapak Frankie Arifin. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Kau begitu indah dalam kehidupan ini. Kami tahu Tuhan, Kau senantiasa menjaga, menuntun, memelihara setiap keluarga-keluarga kami semua. Makasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami akan duduk diam dalam hadirat-Mu. Kami mau mendengar Tuhan firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi, buka mata hati kami. Biar setiap firman yang ditaburkan boleh tumbuh subur dalam hati kami. Lebih daripada itu, kami boleh menjadi pelaku firman. Makasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita boleh katakan, amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Tuhan, haleluya, haleluya. Nah, saudara, tanpa terasa kita sudah lama sekali dikatakan diasingkan Tuhan, saudara. Ya, kita sudah lama dikatakan ya ada di rumah kita masing-masing. Ya, kita tidak tahu harus berbuat apa hari-hari ini. Dan kalau kita lihat apa yang dikatakan COVID ini, saudara, semakin lama semakin menjadi jadi, saudara. Dan saya percaya Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita lebih mengasihi Tuhan, supaya hidup kita semakin baik, dan Tuhan pasti akan senantiasa memelihara kita. Nah, saudara, boleh saya diizinkan untuk share screen? Kelihatannya ini masih boleh saya diizinkan untuk share screen? Oke. Ya, sudah. Dan sebentar, saudara. Oke. Sudah bisa lihat saya semuanya nih. Oke, baik. Nah, saudara, Tuhan mau setiap kita dalam kehidupan kita supaya kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, kita harus hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Nah, inilah judul dari yang akan saya bawakan pada malam hari ini, hidup berpadan dengan firman Tuhan. Nah, saudara, hidup berpadan dengan firman Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Ada berapa mengasihi Tuhan, mereka sayang sama Tuhan, tetapi satu hal, mereka itu tidak berpadanan dengan firman Tuhan. Apa arti berpadanan di situ? Yaitu kita itu jadi satu, ikut apa yang Tuhan katakan, yang kita melakukan di dalam kehidupan kita sebanding dengan apa firman Tuhan katakan. Nah, saudara, di dalam apa yang dikatakan, nanti saudara baca semua Filipi 1, ayat 1 sampai dengan 30. Tapi kita ambil sedikit saja, yang ini saja dulu. Filipi 1, ayat 27 sampai dengan 29. Hanya, hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, saudara, waktu kita membaca ayat firman Tuhan ini, jelas sekali dan dengan tegas Rasul Paulus menekankan di situ bahwa kita itu dikatakan tidak ada lain, hanya satu-satunya. Hendaklah hidup kita itu berpadan dengan Kristus.
Artinya kita dalam kehidupan kita ini harus sejalan dengan pikiran Kristus. Harus sejalan dengan apa yang Tuhan katakan. Apa yang kita pikirkan harus disamakan dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ini yang harus menjadi kunci dalam utama dalam kehidupan ini, supaya kita itu bisa apa yang dikatakan berhasil dan beruntung dalam kehidupan. Dunia tidak semakin baik, saudara, tetapi satu waktu kita berpadan dengan firman Tuhan, sewaktu kita melakukan firman kita, sewaktu kita menghidupkan firman itu dalam kehidupan kita, maka di situ kita bisa melihat kuasa Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang mengerti boleh katakan amin. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, lalu apa yang harus kita lakukan? Mungkin saya bertanya, apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini? Yang pertama itu supaya kita padan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, letakkan Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupan kita ini. Saudara, dengan kata lain, letakkan Tuhan sebagai batu penjuru. Letakkan Tuhan sebagai fokus, titik fokus kita di dalam kehidupan kita ini. Ada berapa banyak orang di dalam kehidupannya itu, ya, dia tidak fokus dengan apa yang tentang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Oh ya, dia percaya Tuhan. Oh iya, dia melakukan segala sesuatu. Tetapi tidak artinya sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Dan kita nanti bisa melihat itu. Saudara, itulah sebabnya dikatakan, saya ulang lagi ayatnya di sini, hanya ada kata hanya dalam Filipi 1 ayat 27 itu, hanya ada kata hanya, satu-satunya, tidak ada yang lain. Hendaklah hidupmu itu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu harus sebanding sama dengan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, jadi kita harus sejalan dengan pikiran Tuhan. Dan ada berapa banyak orang itu ya dikatakan dia mengasihi Tuhan, tetapi apakah kita meletakkan orang yang meletakkan Tuhan sebagai titik fokus dalam kehidupannya, dia pasti akan berjalan sepadan dengan Injil, apa yang Tuhan katakan dalam kehidupannya. Saya memberi contoh di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Mungkin saudara bertanya, apa korelasinya dengan Yesus berjalan di atas air? Tapi yang saya mau bawakan di sini sebagai contoh bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, sewaktu mereka ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sewaktu mereka masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus, apakah mereka sungguh-sungguh sudah mengerti tentang apa yang Tuhan katakan pada mereka? Inilah menjadi pelajaran bagi setiap kita untuk melihat latar belakang. Dan kita melihat dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33 dikatakan pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seberang. Nanti saudara baca, saya nggak baca, kita nggak baca karena waktu. Tetapi saya katakan di sini, Yesus berkata, pergilah ke seberang. Ya, pada waktu mereka pergi ke seberang, apa yang terjadi? Tuhan naik ke bukit dan Tuhan berdoa di situ. Nah inilah saudara, Tuhan kita itu berdoa. Sementara murid-murid pergi ke seberang naik perahu, saudara. Dan kalau soal doa saya nggak usah cerita di rayon 3, itu luar biasa, saudara. Dan saya percaya setiap kita pasti berdoa, saudara, ya. Tetapi lihat di sini apa yang dikatakan waktu mereka sampai di tengah-tengah danau itu dan jam 3, apa yang terjadi? Datang angin kencang, angin sakau pada waktu itu yang mengombang-ambingkan perahu itu. Dan saudara, apa yang terjadi sewaktu dia ombang-ambing? Apakah mereka itu bisa ada tenang di situ? Tidak. Mereka itu justru dalam kepanik. Mereka panik karena angin menggoyang kapal itu, air masuk, mereka penuh dengan ketakutan. Hari-hari ini dalam kehidupan kita juga demikian, saudara. Kita sedang diombang-ambing oleh badai yang begitu hebat COVID ini. Ya saudara, banyak orang takut, banyak orang khawatir. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Padahal mereka tahu Tuhan Yesus Kristus itu adalah
Allah yang mengasihi kita, Allah yang memilih kita, Allah yang menjadikan kita anak-anaknya. Kita harus artinya hidup berpadan dengan Dia dan meletakkan Dia yang utama dalam kehidupan kita. Sewaktu kita meletakkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah menjadi takut. Sebab kita tahu Dia selalu menolong kita. Murid-murid pada waktu itu di dalam Matius 14 itu, mereka panik, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan murid-murid itu dalam ketakutan. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka di dalam kesendirian, dalam ketakutan, diombang-ambingkan oleh angin topan itu. Dan lihat apa yang terjadi, Tuhan turun dan berjalan di atas air untuk mendapatkan mereka. Saudara, murid-murid itu sudah melihat mujizat Tuhan. Mereka lihat juga, kalau saudara membaca ayat pertama dari Matius 14 sampai seterusnya, saudara bisa melihat mujizat-mujizat yang Tuhan berikan luar biasa pada waktu. Dan murid-murid ada di situ. Petrus ada di situ. Dan saudara lihat baik apa yang terjadi pada waktu itu. Dan waktu Tuhan jalan di atas air, di dalam samar-samar dan kegelapan malam pada waktu itu, di dalam cengkraman penuh ketakutan, dan mereka berteriak, itu hantu, dan seluruh isi murid-murid Tuhan Yesus yang ada di kapal, semua di dalam ketakutan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, saya mau katakan di sini, kalau mereka intim dengan Tuhan, kalau mereka berjalan bersama dengan Tuhan, pasti mereka akan tahu bahwa itu adalah Yesus, Tuhan. Tetapi pada waktu itu, saudara, kenapa mereka mengatakan itu hantu? Inilah orang di dalam kepanikan, bisa saja itu, saudara, menjadi takut. Tetapi kalau kita intim dengan Tuhan, kalau kita intim dengan Tuhan, pasti kita bisa mengetahuinya, saudara. Sebagai contoh, kalau kita menyayangi, kita punya artinya anak, istri, walau sekilas saja dia di tempat lain dalam kegelapan, kita pasti tahu itu anak kita, sebab kita mengasihi dia. Tapi murid-murid pada waktu itu serentak mengatakan itu hantu. Seluruh isi perahu itu menjadi panik, saudara. Waktu Tuhan datang, kalau kita lihat di sini Tuhan berbicara di dalam apa yang dikatakan ayat 26 sampai 31, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, dan mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi Tuhan segera berkata, tenanglah, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan sendiri mengatakan, tenanglah, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tapi apakah mereka itu akan mengatakan begini, Tuhan, datanglah masuk ke dalam perahu kami, tolong kami Tuhan. Oh tidak, saudara, kita harus undang Tuhan ya di dalam perahu kehidupan kita ini, supaya Dia bisa menenangkan, supaya kita merasa tenang dalam keadaan apapun angin topan badai. Kita tidak perlu takut kalau ada Yesus bersama dengan kita. Kalau kita meletakkan Dia sebagai apa yang dikatakan terutama dan di dalam kehidupan kita yang utama, kita letakkan Dia, kita tidak akan perlu takut. Tapi Petrus tidak demikian, malah sebaliknya Petrus berkata, jika benar Tuhan, apabila Engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Bukan dia mengundang Yesus masuk ke dalam perahu, tetapi dia meminta Tuhan mengundang dia untuk datang kepada Tuhan. Saudara, disinilah padahal dia ada di atas air. Oke, mungkin kita mengatakan dia sedang mau tahu apakah Tuhan itu luar biasa, apakah dia bisa berjalan atas air, atau segala macam kita bisa ekspresikan tentang hal itu. Tapi satu hal yang saya tangkap di sini, ya Petrus mau mengatakan kepada Tuhan bahwa aku ini Tuhan datang bersamamu di atas keimpossible ini, di atas yang tidak mungkin ini, supaya Engkau mengundang aku datang bersama denganmu. Apa kata Tuhan? Datanglah. Sewaktu dia dengar kata datanglah, itulah firman Tuhan yang keluar. Dan Petrus pada waktu itu berpadanan dengan firman itu, berjalan melangkah di atas air, dan dia tidak tenggelam.
Orang dalam kehidupannya kalau dia berpadan dengan firman Tuhan dan dia berjalan bersama dengan firman itu, percayalah dia tidak akan tenggelam di dalam kemelut apapun dalam dunia ini, sebab dia tahu firman Tuhan dan dia berjalan atas firman itu, dia melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Dan pada waktu itu, sekalipun orang mengatakan itu tidak mungkin, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Karena firman Tuhan itu ya dan amin, yang mengerti boleh katakan amin. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, pada waktu itu dia tidak tenggelam. Tetapi banyak yang dikatakan rasakan ada tiupan angin sepoi-sepoi atau tiupan angin yang menyadarkan dia di mana dia berada. Saudara, kadangkala kita berjalan berpadan dengan firman Tuhan, kita percaya dengan firman Tuhan itu, kita tahu bahwa Tuhan itu selalu memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tetapi kadangkala ada angin yang dikatakan dari luar itu berhembus di telinga kita. Ya angin itu bisa WA, bisa apapun, saudara-saudara dengar, yang hari-hari ini menakutkan kita, yang hari-hari ini membuat kita menjadi gentar, saudara, dengan keadaan ini. Dan itulah, saudara, apa yang harus kita terjadi pada waktu itu. Dan Petrus tenggelam. Kalau kita hanyut dengan berita-berita yang simpang siur ini dan hoax segala macam, dan kita juga akan tenggelam di dalam kemelut dunia ini, saudara. Oleh karena itu, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, pada waktu dia tenggelam, apakah Tuhan biarkan dia tenggelam? Oh tidak, saudara. Satu kali Tuhan memilih kita, seumur hidup kita tetap ada bersama dengan Tuhan. Sepanjang kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan lihat apa kata Petrus. Tuhan tolong. Dia berteriak, Tuhan tolong. Dia berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong. Dan Tuhan tolong, saudara. Dan ini lihat ya. Dan pada waktu Tuhan mengangkat tangannya, memegang tangannya, dan lalu Tuhan berkata pada dia, hai orang yang kurang percaya. Tuhan tidak mengatakan bahwa kamu tidak percaya, tapi Tuhan mengatakan bahwa kamu kurang percaya. Ada berapa banyak orang, anak-anak Tuhan hari ini yang kurang percaya. Kalau yang tidak percaya, baik, saudara, kita tidak usah bicara. Tapi yang kurang percaya, inilah menjadi ditolak di sini. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kebimbangan itu membuatkan kita kadangkali menjadi kurang percaya. Oleh karena itu, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita rasakan, cuma satu yang kita bisa katakan, berserulah kepada Tuhan. Sewaktu kita berseru kepada Tuhan, di situ Tuhan akan memberikan kuasanya kepada kita, membukakan hal-hal yang sama sekali yang kita tidak tahu. Tuhan akan berikan pada kita. Yeremia 33 ayat 3 kata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahu kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, ini penting, saudara. Berserulah. Saya di dalam keadaan yang tidak artinya stabil pada waktu itu. Saudara tahu apa yang terjadi pada saya pada waktu itu, dikatakan saya baru operasi jantung. Jantung, saudara, baru dioperasi. Ada tersumbat 2, saudara, yang luar biasa, 99 sama 90% di Singapura. Sewaktu di kateter itu baru ketahuan, saudara. Dan saudara bisa bayangkan, saya masih main badminton waktu itu, saudara. Dan saudara bisa lihat bahwa Tuhan itu mengasihi anak-anaknya. Dia mengingatkan saya, tiba-tiba saja saya mau pergi cek, saudara. Sewaktu saya cek, ketahuanlah hal itu. Begitu sudah selesai, saudara, ketahuan apa yang terjadi, saya, saudara, belum setahun sudah dihajar sama COVID lagi, saudara. Bayangkan, sudah baru operasi jantung, kemudian ada gula, kemudian ada darah tinggi, komorbid, saudara, dihajar sama COVID. Tapi setiap saya hampir mati pada waktu itu, 1,5 bulan saya, saudara. Dan yang luar biasa yang saya mau kasih tahu, di dalam kelemahan saya, istri saya sudah takut, saudara, saya tidak bisa apa-apa bergerak sama sekali waktu itu. Tapi saya hanya di dalam, saya masih ingat, saudara, saya masih tahu, saudara, walaupun saya tidak bisa bergerak, dan saya katakan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Hanya itu yang saya bisa berseru pada waktu itu. Dan disitulah kuasa Tuhan terjadi. Nah, sewaktu kuasa Tuhan terjadi, Tuhan mulai pulihkan saya mulai sadar. Dan kemudian pada waktu itu, saudara, dan
istri saya sudah hampir memanggil anak-anak saya, saudara. Dan yang paling utama sekali yang harus kita ingat dalam Mazmur 33 ayat 3-6, saudara, lihat baik di situ. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Harus kita bergembira karena Tuhan. Dan orang-orang yang berpadan dengan firman Tuhan dan percaya sungguh pada Tuhan dan melakukan kebenaran dalam kehidupan dan kesetiaan, dan dia akan bergembira senantiasa, saudara. Maka dia akan memberikan padamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang ada di hati kita itu, saudara, Tuhan akan memberikan pada kita. Oleh karena itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, dan dia akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Tidak ada yang disembunyikan Tuhan. Semua orang bisa tahu bahwa Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, tetap kuat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan letakkan Tuhan itu sebagai batu penjuru. Letakkan Tuhan itu sebagai yang utama dalam kehidupan keluarga kita, dimanapun kita berada. Percayalah, Tuhan senantiasa memberkati orang-orang yang mengasihi Dia. Hiduplah berpadanan dengan Dia. Yang kedua, jangan takut, tetap percaya, sabar nanti dalam penguasaan diri. Saudara, kadangkala kita itu selalu mengingat dalam kehidupan kita ini, kita menjadi takut, saudara. Dan kemudian kita menjadi takut, kadang-kadang membuat iman kita menjadi goyah, saudara. Di dalam ketakutan kita, kadang-kadang emosi kita itu menuntut kita untuk melakukan semua hak-hak kita, saudara. Dan kita, manusia itu penuh dengan apa yang disebut egois, saudara. Tapi kita lihat di sini baik-baik. Jangan takut, tetap percaya, sabar dalam penguasaan diri. Saudara bisa lihat di situ seorang berdiri, begitu banyak orang mengintimidasinya, bayangannya sendiri juga mengintimidasinya. Di dalam Filipi 1:29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, saudara lihat baik, ini ayat ini luar biasa. Kalau saudara mendalami di sini, saudara bisa melihat bahwa kita itu yang percaya kepada Kristus karena itu adalah karunia, saudara. Karena tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa, saudara. Itu harus kita ingat itu. Ya, kalau dia tidak datang kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, inilah karunia yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Itu luar biasa, karena Bapa yang milih kita. Dan lebih daripada itu, kita bisa melihat untuk membenarkan kehidupan kita supaya kita bisa bersama-sama dengan, artinya hidup kita itu sesuai dengan keinginan Tuhan, maka kita itu harus menderita. Menderita bukan karena kita harus artinya hidup susah, bukan. Tetapi dalam arti kata kita harus memikul salib kita. Dan saudara mesti lihat di sini, menderita ini adalah membentuk kita supaya kita itu lebih serupa dengan Tuhan. Orang yang mau berpadanan hidup dengan Tuhan harus artinya dia menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kalau mau menjadi serupa dengan Kristus, ada begitu banyak sifat-sifat kita yang harus dibuang. Sifat egois, mementingkan diri, dan tidak mau tahu dengan orang lain, itu semua Allah, saudara, membuat kita itu hanya fokus pada diri kita sendiri, dan kita tidak melihat orang lain. Tapi sewaktu kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus menderita karena Tuhan mengubah itu semua. Dan kita lihat kesabaran dan kerendahan hati dalam menunggu waktunya Tuhan akan membuahkan mujizat yang sempurna dalam kehidupan orang percaya. Nah, saudara, ini yang harus kita lihatkan di sini. Saya memberikan contoh di sini, saudara, bagaimana kesabaran kerendahan hati itu menunggu waktunya Tuhan itu membuahkan mujizat yang sempurna. Dan kita bisa melihat di sini, nanti saudara baca dari Markus 5, ya, tapi hari ini kita bisa melihat saja di Markus dikatakan 5:22-23, di situ dikatakan ada seorang kepala rumah ibadat namanya Yairus, saudara. Dan kita banyak belajar dari Yairus ini bagaimana kerendahan hatinya. Belajar dari Yairus ini, ya, dia itu anaknya sedang sakit, tetapi dia bisa mengikuti Tuhan Yesus tanpa melihatkan emosinya, egoisnya, dan dia mengikuti tanpa banyak bicara, saudara, mengikuti Tuhan Yesus.
Sewaktu Yairus datang kepada Tuhan Yesus, dia tersungkur di depan kakinya dan memohon kepada Tuhan dengan sangat, katanya, anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya dia selamat dan tetap hidup. Saudara, karena ini adalah permintaan kepala rumah ibadat seperti gembala sidang pada waktu itu, saudara. Dan lihat, dan Tuhan karena dia tersungkur di kaki Tuhan, Tuhan mau datang ke rumahnya, saudara. Tetapi apakah begitu mulus perjalanan itu datang ke rumah si Yairus? Tentu tidak. Karena di dalam perjalanan begitu banyak orang berdesak-desakan, begitu banyak orang berhimpit-himpitan. Mereka datang, saudara, artinya untuk kesembuhan, minta urapan dari Tuhan, segala macam. Apapun persoalan mereka, mereka tetap datang kepada Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang datang itu menghambat langkah kaki Tuhan untuk sampai ke rumah Yairus. Sedangkan Yairus membutuhkan Tuhan dengan secepatnya datang ke rumahnya. Karena anaknya sedang sekarat, hampir mati, saudara. Dan itu apa yang terjadi pada waktu itu, saudara. Dikatakan dia harus menahan dirinya. Dia sedang diproses dalam kesabarannya, menunggu waktunya Tuhan. Kalau saudara baca dari Markus itu, tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut dari si Yairus itu mau mengatakan, Tuhan cepatlah Tuhan, tolonglah Tuhan, cepat Tuhan. Tidak. Tapi ada berapa banyak orang dalam kehidupan ini selalu berteriak-teriak kepada Tuhan, tapi dia berteriak-teriak kepada Tuhan untuk minta tolong kepada Tuhan. Satu kali Tuhan sudah mengatakan, iya aku datang, Tuhan pasti datang, saudara. Ini janji Tuhan. Apapun yang kita doakan, yakinlah pada kita sudah menerimanya. Itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita ini, saudara. Dan inilah yang kita lihat apa yang terjadi pada waktu itu. Dan sudah berjalan begitu lama, begitu banyak orang yang menghambat, saudara. Ada lagi satu wanita yang 12 tahun menderita apa yang disebut dengan pendarahan. Dia najis, saudara. Dan kemudian dikatakan, tapi yang luar biasa, dia menghambat Tuhan berjalan, saudara. Dan dia bisa membuat Tuhan berpaling kepadanya. Karena kuasa Tuhan lepas seketika sewaktu dia menjamah jubah Tuhan. Ini satu proses menghambat lagi langkah, saudara. Yairus pada waktu itu, pikirannya mungkin pada anaknya, saudara. Dia selalu bilang, aduh cepatlah, 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 cepatlah. Tetapi dia tidak artinya terintimidasi dengan keadaan itu. Dia tetap diam, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kerendahan hati, mengikuti Tuhan sampai Tuhan datang ke rumahnya. Saudara, setelah selesai dengan perempuan itu, tiba-tiba orang berkata begini kepadanya. Ya, dikatakan dalam Markus 5 ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Dan kalau ini ada orang yang sangat membutuhkan sekali, lalu dengar anaknya yang dia minta tolong itu sudah mati, pasti dia akan emosi, saudara. Pasti dia akan berteriak-teriak. Pasti dia akan memaki-maki orang yang menghambat langkah kaki Tuhan. Pasti dia akan artinya histeris pada waktu itu. Tetapi tidak dengan Yairus, saudara. Dia cuma melihat pada Yesus. Dan tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Ini saja yang Tuhan katakan. Jangan takut, percaya saja. Artinya apa? Dan Tuhan pasti bisa menjamin kalau Tuhan katakan jangan takut, percaya saja, dia jamin anak itu tidak apa-apa, saudara. Dan saya mau kasih tahu, firman Tuhan itu adalah jaminan bagi setiap kita. Apa yang Tuhan katakan dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca setiap hari, itu adalah jaminan bagi orang percaya untuk melangkah. Dan kalau Tuhan katakan jangan takut, kita tetap jangan takut, sebab kita percaya, serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan melindungi. Saudara, ini berpadanlah
dengan apa yang disebut firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Lalu apa setelah itu, saudara, sampai di situ orang menangis. Dan orang-orang berkata situ, ya, anak itu sudah mati. Tapi apa jawab Yesus? Ya, dia tidur, saudara. Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu ribut-ribut? Anak itu tidak mati, tapi dia tidur, katanya, kata Tuhan Yesus. Tapi mereka menertawakan mereka, Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengusir mereka. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus datang dan dia memegang tangan anak itu dan dia katakan talita kum. Dan pada waktu itu, ya, apa yang terjadi? Dia katakan, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan seketika itu juga anak itu bangun. Hari ini saya tidak tahu keadaan kita. Mungkin karena COVID ini banyak yang dikatakan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, mata pencarian yang kita andalkan selama ini, semuanya mati. Tapi percayalah, mereka tidak mati, sebab mereka sedang tidur. Sedang saatnya nanti Tuhan akan bangkitkan dan memberikan itu kepada saudara dan saya. Sebab kita tahu hari-hari ini dalam keadaan yang tidak baik ini, kalau kita berjalan berpadanan dengan firman Tuhan, meletakkan Tuhan sebagai landasan kehidupan kita dan batu penjuru dalam keluarga, dalam kehidupan kita, dan dia ada dalam keluarga kita, percayalah, perlindungan Tuhan akan sempurna di dalam kehidupan kita. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Dan saudara, dan kita lihat yang terakhir, ya, yang ketiga, berjuang berdoa dengan pengucapan syukur. Kalau saudara membaca dari Filipi 1:1-30, dan saudara bisa melihat dan saudara ketemu di situ, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita itu harus berjuang, ya, hidup berjuang berpada dengan firman Tuhan, dan kita juga harus berdoa dengan mengucap syukur, dan kita harus berdoa dengan sukacita, saudara. Saudara, hari-hari ini masih bisakah kita berdoa dengan sukacita? Hari-hari ini bisakah kita berdoa dengan penuh pengucapan syukur? Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, berdoalah dalam sukacita, dalam doa yang pengucapan syukur. Sebab pada waktu kita berdoa dengan pengucapan syukur, kita artinya mempersembahkan yang indah di hadapan Tuhan, kita berpadan dengan firman Tuhan itu, dan saya percaya nanti akan kita bisa melihat apa yang kita persembahkan dengan dalam bentuk pengucapan syukur, sekalipun tidak baik, Tuhan akan ubah menjadi baik dalam kehidupan kita. Tapi kalau sebaliknya kita bersungut-sungut, dan kita artinya pada waktu itu kita tidak bisa menerima keadaan itu, seolah-olah kita mengklaim Tuhan, Tuhan kenapa tidak sesuai dengan janjimu? Saudara, pada waktu itu Tuhan akan berurusan dengan kita. Tapi mengucap syukurlah, berdoalah dengan bersukacita, apapun yang terjadi, baik itu buruk, baik itu baik, baik itu buruk, berdoalah dengan penuh kegembiraan, sukacita, sebab Tuhan adalah gembala kita. Dan kalau dia adalah gembala kita, maka dia akan memelihara saudara dan saya. Tidak akan pernah kekurangan kita. Selalu dia ada bersama dengan kita. Yang mengerti katakan amin. Kita harus menang, saudara. Dalam Filipi 1:28 dikatakan, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasan, tapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datang dari Allah. Saudara, ada berapa banyak orang mengatakan di dunia ini, kamu orang bodoh, kamu orang yang artinya mengharap berkhayal daripada tidak ada yang benar. Tapi saya mau percayakan pada Tuhan, apapun yang saya lakukan, semuanya karena Tuhan. Dan saya percaya, dia pasti akan menolong saya. Dan orang boleh katakan itu bodoh, orang boleh katakan itu enggak realistis, tetapi Tuhan saya nyata dalam kehidupan saya. Saya tetap percaya kepada dia. Bagi mereka semua itu yang mengatakan demikian adalah tanda kebinasan. Tapi saya adalah tanda keselamatan, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Kita harus menang, berjuang di dalam apapun. Kita tidak boleh kalah, sebab kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Dikatakan Wahyu 2:7, siapa bertelinga hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang,
Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Kita menang, saudara. Pasti menang. Sebab kita adalah umat pilihan Tuhan. Dan kita menang karena kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kita hidup berpadan dengan firman Tuhan. Segala problem boleh datang. Segala masalah boleh datang. Namun Tuhan adalah tetap gembala kita. Dialah yang diutamakan, yang utama dan pertama dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya nanti, waktu kemenangan itu datang, kita akan diberi makan pada apa yang disebut diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi hari ini apa yang harus kita lakukan? Ya, saudara, kesimpulannya, apapun yang dialami hari-hari ini, saudara, ingat baik, kita harus artinya dalam kehidupan kita hari-hari ini tetap berjuang, ya, dan letakkan Tuhan sebagai yang pertama dan utama dalam kehidupan ini. Jangan takut, tetap percaya dalam penuh kesabaran, dalam penguasaan diri, berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal yang dialami, dan percayalah Tuhan, pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Bapak, kau melihat anak-anakmu di tempat ini. Kau tahu setiap problem masalah dalam kehidupan mereka. Kau tahu Tuhan apa yang mereka sedang alami. Kau mengerti persoalan mereka. Mereka percaya kepadamu. Mereka mengasihimu. Tuhan, jamah mereka. Pulihkan keadaan mereka yang sakit, kau sembuhkan Tuhan. Pulihkan mereka yang sakit Tuhan. Kuasa darah-Mu Tuhan membungkus mereka Tuhan semua. Sehingga mereka semua terhindar dari segala yang jahat. Dari segala malapetaka kami berserah kepadamu. Sebab kau adalah gembala kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan tiada yang mustahil bagimu. Sekalipun tidak ada jalan, kau sanggup membuka jalan. Sekalipun tidak ada Tuhan, kau sanggup mengadakannya. Sebab kau Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan malam hari ini yang indah ini Tuhan dalam tangan-Mu. Urapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Urapi mereka Tuhan. Urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya kembalikan kepada host. Oke, yuk kita sebentar doa buat Pak Frankie. Yuk kita doa Pak Frankie yang sudah berkati kita dengan firman-Nya. Saya percaya kita semua diberkati ya. Mari kita angkat tangan sebentar, yuk kita doakan Pak Frankie. Bapak, kami berdoa jemaat-Mu di GBI House of Grace memberkati Pak Frankie Arifin ya Tuhan. Biarlah segala berkat, segala yang baik, segala kesehatan, sukacita, Kau sediakan berlimpah-limpah buat hamba-Mu ya Tuhan. Bersama istri dan keluarga besar diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan pakai hamba-Mu Tuhan di era Pentakosta ketiga ini. Menjadi messengers-Mu ya Tuhan. Engkau sudah bentuk dia, Engkau sudah proses dia, tambah percaya. Dia akan selalu keluar jadi pemenang di hadapan Tuhan. Selalu keluar jadi pemenang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Thank you Pak Frankie buat firman-Nya. Tuhan memberkati berlimpah-limpah Pak. Tuhan berkati. Oke, silakan Ayu. Terima kasih kepada hamba-Nya atas pelayanannya Bapak Frankie Arifin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Baik, saat ini mari kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat firman-Mu Tuhan. Biar hidup kami Tuhan selaras berpadanan dengan firman-Mu ya Bapa. Karena itu yang memberikan kami kekuatan dan menjadikan kami lebih dari pemenang. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan, biar kami boleh memberi yang terbaik hanya bagi-Mu. Layakan hidup kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kami mengundang anak-anak untuk ibadah bersama besok, hari Minggu tanggal 18 Juli 2021, jam 10 pagi via Zoom. Mari ajak anak-anak untuk ketemu Tuhan.
Kami mengundang setiap anak muda untuk bersama beribadah dalam ibadah Youth besok hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 jam 2 siang via Zoom yang akan dilayani oleh Pastor Audi Rohadi. Ayo guys, biar kita semakin bertumbuh. See you. Jagoan cilik, ibadah JC seperti luar biasanya besok hari Minggu jam 4:30 sore via Zoom. Jangan sampai ketinggalan ya. On fire! Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ibadah bersama dalam ibadah doa malam Sabtu depan tanggal 24 Juli 2021 jam 7 malam via Zoom yang akan dilayani oleh Pastor Taufan Tanio. Mari ajak saudara dan teman kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam. Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Baik, kita akan bersama-sama berdoa syafaat kepada Ibu Suryanti, dipersilakan. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami malam ini Tuhan. Terima kasih buat peneguhan-Mu Tuhan, bahwa orang-orang yang sudah Engkau pilih Tuhan, akan Kau selamatkan, akan Kau berikan kemenangan-kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa kami hidup sepadan dengan Engkau Tuhan, bahwa kami hidup sesuai kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah meneguhkan kami. Terima kasih juga buat hamba-Nya yang sudah membawakan firman buat kami. Perlindungan-Mu sempurna buat Pak Arifin Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat Pak Frankie Tuhan. Terima kasih buat pengembalaannya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melangkah, biar ada jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Yesus. Engkau sempurnakan kesehatannya dengan seluruh keluarga besarnya. Jauhkan dari segala virus, sakit, penyakit Tuhan. Kau bebaskan dia Tuhan, biar dia boleh melayani Kau lebih-lebih lagi hari-hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih juga buat gembala kami, Pak Audi, Ibu Mona, beserta seluruh keluarga besarnya. Tuhan lindungi, jagai hamba-Mu Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat lagi hari-hari ini. Hikmat marifat-Mu turun atasnya, di dalam mengembalakan kami domba-domba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan dalam pelayanannya. Apapun yang menjadi pergumulan hamba-Mu, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang menyertai keluar masuknya. Jauhkan dari segala virus, sakit, penyakit, dari segala roh maut, kecelakaan, kami patahkan, hancurkan semua di dalam nama Yesus. Berkat-Mu melimpah buat hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat bangsa Indonesia Tuhan. Kalau hari-hari ini Kau izinkan bangsa kami menderita Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni akan kebodohan mereka. Ampuni akan kebebalan mereka. Ampuni akan keegoisan mereka Tuhan. Celikkan mata hati pikiran mereka. Kembalikan mereka kepada kasih-Mu yang mula-mula Tuhan. Sembuhkan bangsa kami Tuhan. Sembuhkan dari COVID. Sembuhkan dari resesi ekonomi global Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata buat bangsa kami. Bangsa kami ada di tangan-Mu. Bangsa kami ada di mata-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia akan keluar sebagai pemenang Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati presiden kami, wakil presiden kami, pimpinan dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, berkati mereka, berikan roh takut akan Engkau ada pada mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan bertanggung jawab Tuhan. Bebaskan Tuhan orang-orang yang miskin Tuhan, berikan ide-ide kreatif buat mereka Tuhan, kalau mereka terdampak akan COVID ini Tuhan. Terima kasih buat bangsa kami Tuhan, kami juga mau bawa teman-teman kami yang sakit hari-hari ini Tuhan. Kami bawa Pak Edi dan keluarga, Ibu Riris, anak-anak Pak Doni, Tuhan, keponakan Pak Doni, Tuhan, Pak Fritz, Stefanus Herman, Tuhan, Olan, Angel, Tuhan, Nona EL dan keluarganya, Ibu Tere, Pak Cihau, Tuhan, Pak YF dan istri, Tuhan, Pak Victor dan Bu Ika, Tuhan, Pak Riswanto, Maida, Tuhan, keluarga Ibu Nina, anak Pak Agus, Pak Paulus Ali Tuhan, dan Pak Gusti Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berjanji akan menyelamatkan mereka. Tuhan yang berjanji akan memulihkan keadaan mereka. Berikan roh yang percaya kepada mereka Tuhan. Berikan iman sebesar biji sesawi buat mereka. Sehingga mereka percaya bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Tuhan pasti memulihkan keadaan mereka Tuhan. Segala roh-roh intimidasi, roh maut, kecelakaan kami patahkan, hancurkan semua di
dalam nama Yesus. Kami percaya teman-teman kami akan dipulihkan, teman-teman akan disembuhkan Tuhan, dan melalui mulut mereka akan bersaksi bahwa Yesus itu dahsyat, Yesus itu luar biasa. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami malam ini Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami siap menaikkan doa Yabes. Terpujilah Engkau selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, sudah memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Aku. Mari beri sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan. Katakan haleluya. Mari kita angkat tangan kita dan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Bapak, terima kasih buat ibadah malam hari ini. Hamba percaya kami semua dalam keadaan sehat ya Tuhan. Semua dalam keadaan sehat. Semua dalam keadaan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Bahkan di situasi pandemi sekalipun. Berkat-Mu akan Kau perintahkan buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Kesembuhan-Mu juga Kau perintahkan buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sehat dan tidak ada lagi yang sakit semua. Semua sehat dalam nama Tuhan Yesus. Semua sembuh. Dan biar takut akan Allah ada pada kami semua ya Tuhan. Sehingga kami selalu suka beribadah kepada-Mu. Dan sebentar kami akan selesai dengan ibadah kami Tuhan. Dan biar berkat-Mu menyertai kami. Mari angkat tangan dan terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga. Daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari hari ini. Sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Maka rumah tanggamu diberkati, keluargamu diberkati. Bisnis pelayananmu diberkati. Keuanganmu diberkati, kesehatanmu diberkati. Anak-anakmu juga diberkati. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.